Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat untuk para pejuang PTN di seluruh Indonesia. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan kemudahan untuk bisa masuk di perguruan tinggi negeri yang diimpikan. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu jalur yang ada di penerimaan mahasiswa baru di Universitas Airlangga, yaitu jalur mandiri. Di mana nanti di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keketatan prodi Saintek atau prodi Soshum pada jalur mandiri UNER. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang sedikit tentang informasi terkait keketatan dari prodi Saintek Mandiri UNER tahun 2020, yang mana ini mungkin bisa dijadikan bahasan atau referensi kalian yang ingin masuk di jalur Mandiri UNER tahun 2021 ini, untuk bisa kalian pertimbangkan kira-kira masuk di program studi apa ya, dan kira-kira peluangnya bagaimana. Sebagai informasi, keketatan data ini adalah data yang kita ambil dari web resmi dari bpmbuner.ac.id, yang mana tampilan persentase keketatan ini ditampilkan dalam bentuk persentase dari jumlah yang diterima dibagi dengan jumlah peminat. Maka semakin kecil persentasenya, maka semakin ketat daripada calon mahasiswa yang ingin masuk di program studi tersebut. Sebaliknya, maka kalau semakin tinggi persentasenya, maka peluang untuk bisa masuk di program studi tersebut maka akan semakin besar. Baik, langsung saja di peringkat pertama di Mandiri UNER ini masih diduduki dengan kedokteran, yaitu dengan 4,27%, ya. Berarti sekitar ada 4 mahasiswa yang bisa diterima dari 100 pendaftar. Nah, artinya dari 100 itu yang diterima mungkin sekitar 4,27. Nah, ini keketatannya. Yang kedua ada kedokteran gigi, ada 4,85%, tidak jauh berbeda dengan kedokteran, hanya selisih 0,6 sekian persen, yang mana peluangnya mungkin dari 100 pendaftar yang diterima hanya 5 pendaftar untuk diterima di mahasiswa kedokteran gigi. Selanjutnya ada sistem informasi. Ini jurusan juga yang sangat gaung ya di masa kini, sistem informasi. Keketatannya juga mendapat peringkat ketiga yang paling ketat di jalur mandiri tahun 2020 UNER dengan 5,63%. Selanjutnya ada statistika 6,5%, ada teknik biomedis 8,7%, kesehatan masyarakat 9,8%. Nah, untuk masuk ke gizi ini sudah 10,32%. Artinya setiap 100 pendaftar, peluang diterima dari jalur ini adalah 10 mahasiswa. Selanjutnya urutan ke-8, di sini ada farmasi 10,35, hanya selisih 0,03% dari gizi. Kemudian ada teknik lingkungan 12,46%, ada teknik industri 15,32%, ada matematika, ya ini sudah ilmu murni, matematika 15,61%, ya. Berarti peluangnya diterima dari 100 pendaftar itu ada 15 mahasiswa. Teknologi hasil perikanan 16,91%, kemudian ada kedokteran hewan 17,55%, kemudian ada biologi 17,92%, selanjutnya ada kimia 19,05%, keperawatan 19,94%, kedokteran PSDKU Banyuwangi, ini yang terletak di Banyuwangi, ada 22,92%. Kemudian ada teknologi sains data 26,49%, kemudian ada akuakultur 26,89%, ada kebidanan 27,48%, kemudian ada kesehatan masyarakat 28,89%. Jadi cukup tinggi, artinya dari 100 pendaftar peluang diterima ada sekitar 29 orang.
daripada pendaftar yang mendaftar di jalur mandiri ini. Selanjutnya ada fisika. Nah, ini fisika sudah 30,58% ya. Ini juga termasuk cukup tinggi karena dengan 100 pendaftar kemungkinan diterima ada 30 orang yang bisa diterima di jalur mandiri ini. Kemudian ada teknik elektro 39,22, ada teknik robotika dan kecerdasan buatan, ya luar biasa jurusan ini 40,11%. Ada rekayasa nanoteknologi, wah ini pas 50%. Dari 100 pendaftar ada peluang setengahnya 50 orang yang bisa diterima. Kemudian ada aquacultur. Nah, aquacultur ini berbeda dengan aquacultur di urutan yang ke-19. Kalau aquacultur ini untuk PSDKU Banyuwangi, ya sekitar 73,91%. Itu dari 26 prodi di prodi Saintek yang memiliki data keketatan di jalur mandiri UNER tahun 2020. Selanjutnya kita akan masuk di prodi Soshum, Sosial Humaniora. Yang pertama, ini ada ilmu politik dengan 7,35%, ya artinya setiap 100 pendaftar hanya 7 mahasiswa yang diterima untuk masuk di prodi ilmu politik di tahun 2020 kemarin. Kemudian yang kedua ada psikologi 7,66%, kemudian yang ketiga ada ekonomi pembangunan 7,97%, kemudian ada ilmu hukum 9,20%, kemudian ada ilmu komunikasi 9,8%, kemudian ada hubungan internasional, ini sudah di atas 10%, ada 12,15%. Ya. Ada 12 mahasiswa yang bisa diterima di setiap 100 pendaftar. Ada sosiologi 12,2%, kemudian ilmu administrasi negara 12,68%, ada manajemen 13%, ada ilmu sejarah 14,46%, ada bahasa dan sastra Inggris 16,51%, perpustakaan 16,92%, antropologi 18,25%, kemudian ada ekonomi Islam 18,37%, disusul masih dengan 18%, bahasa dan sastra Indonesia 18,45%. Kemudian ada akuntansi, nah ini cukup besar, 22%, 22,32% lebih tepatnya. Kemudian ada studi kejepangan, ada 29,32%. Dan yang terakhir ada akuntansi di PSDKU Banyuwangi, 63,16%. Artinya ada peluang 63 mahasiswa yang bisa diterima setiap 100 orang pendaftar. Sekali lagi, keketatan ini diambil dalam bentuk persentase dari jumlah yang diterima dibagi dengan jumlah peminat dikali 100%. Semakin rendah persentasenya, maka semakin ketat persaingan untuk masuk jurusan tersebut, dan semakin besar persentasenya, maka semakin besar peluang untuk masuk di program studi atau jurusan tersebut. Semoga ini bermanfaat, tetap semangat untuk semua pejuang PTN, harus kita semangatkan gelora kita, insya Allah ada jalan yang terbaik untuk bisa kita sampaikan di jalur masuk perguruan tinggi negeri. Semoga apa yang kita impikan, kalian impikan senantiasa diberikan kemudahan dan diberikan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.